Karena gini, ada kacamata orang yang mengatakan bahwa itu bagian dari pencitraan saja. Kembali, lihat Maluku. Siapa lihat Maluku, Maluku lihat dia. Siapa ke Maluku, Maluku angkat dia. Terus kemudian kakak, ini lebih pertanyaan ini lebih personal untuk kakak pribadi. Siap. Nah, saya tahu kakak Vigil Faubun marga dari K. Nah, kemarin saya sempat kemarin saya sempat lihat di kakak punya akun Facebook juga. Di situ ditulis Kapitan Vigil Faubun. Klarifikasi. Oh ya. Vigil Faubun Kapitan Aksi Komunitas Kalesan. Oke. Nah, saya sempat di situ ada penggunaan kapitan di situ kakak. Identik kapitan itu biasanya dengan orang Kota Ambon kemudian ini. Terus kenapa kakak sendiri harus pakai kapitan di situ? Kan kakak orang K di sini. Nah, ini yang beta bilang tadi. Tadi sebenarnya beta mau bilang tapi beta tahu arah bicaranya. Makanya beta bilang gini teman-teman. Satu kesalahan katong anak muda tidak mempelajari keseluruhan. Tapi katong cuma baru tahu kulit, katong sering tahu kata isinya seperti apa. Bahasa kapitan bukan cuma Ambon, Seram, Lease. Oh, di Kei pun ada. Ya, di Tenggara pun ada. Yang saya tahu di sana ada aja. Ini sebuah kesalahan besar kan, sebuah kesalahan besar. Sehingga mesti katong kasih tahu. Lalu berikut begini, bahasa kapitan dalam konteks komunitas Kalesan Maluku. Ini bukan soal turunannya, tapi bahasa kapitan ini kan pemimpin. Contoh Kapitan Patimura, dia yang memimpin pergerakan untuk menghancurkan Benteng Durstede. Otomatis dia pemimpin. Kapitan adalah pemimpin. Katong ambil konteks bukan jangan kepada sejarah zaman dulu, tapi sejarah sekarang saja. Biasa semua lagu, syair, bait dong bilang begini, bangkitlah kapitan-kapitan muda. Otomatis katong anak Maluku yang terpendaya rasa diri kapitan, bukan soal konteks turunannya. Dan zaman sekarang yang katong terapkan dalam komunitas Kalesan Maluku, siapapun dia ketuanya, katong saya boleh panggil ketua, tapi katong panggilnya kapitan, karena dia yang memimpin katong akan perjalanan gitu. Nah, jadi persoalan terkait mengapa sampai ada kapitan di belakang, karena komunitas Kalesan Maluku prinsipnya sing ada ketua komunitas Kalesan Maluku, sing ada katong pakai kapitan. Sistem adat, adatis. Jadi ketuanya itu katong ganti dengan kapitan aksinya. Kemudian sekretarisnya katong ganti dengan Malaysia. Nah, lalu kemudian di katong misalnya katong punya pembina itu katong punya inama. Inama itu yang lebih tinggi daripada kapitan kan. Inama pemimpin itu. Jadi itu katong pembina. Sisanya di bawah-bawah itu para anggota. Kakak jujur soal ini saya baru tahu. Soalnya saya baru tahu karena mungkin pengajaran atau sosialisasi atau pemahaman dan misalnya dari senior soal itu kan masih kurang. Makanya kami beta juga sebagai anak muda juga soal penggunaan itu kan masih kurang sekali. Karena saya juga lihat bahwa di beberapa tempat juga kata kapitan ini kan dia identik dengan misalnya satu golongan tertentu yang dia punya garis keturunan untuk menjadi pemimpin di situ. Makanya saya sempat makanya itu yang tadi beta pisahkan. Kalau pakai konteks nama kapitan untuk sejarah, ya katong lepas tangan. Tapi kalau pakai kapitan dalam konteks zaman saat ini, otomatis katong layak. Ya kan? Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Biasanya yang saya lihat dengan Vigil kemudian selalu keluar dengan pakai aksesoris, misalnya pakai kain merah, kemudian ada lopa-lopa. Ini namanya apa? Lopa-lopa. Atau kalau di Seram Selatan beberapa kampung bilang salata. Kemudian ada beberapa aksesoris, misalnya ini juga. Ini akar bahar. Nah, kenapa Bung Vigil selalu keluar dengan misalnya hal-hal seperti ini? Karena gini, ada kacamata orang yang mengatakan bahwa itu bagian dari pencitraan saja. Kalau kacamata Bung Vigil sendiri seperti apa? Kacamata beta lebih berpikirnya gini. Sekarang kalau beta datang sadarkan buang yang modern, lalu katong masuk yang modern tradisional mau sih pasti tanda tanya terlalu besar. Tapi kalau katong pakai sesuatu dengan cara katong untuk berbicara mau dan semau, pasti orang lebih menikmati. Contoh dulu yang beta bilang beberapa tahun kemarin katong pakai kain berang, orang bilang katong dari Seram, dari ini.
Tapi saat beta pakai kain berang sudah terbiasa sampai sekarang. Orang pas tanya anak Maluku jadi layak pakai kain berang. Ah gitu. Jadi poin beta pribadi. Mengapa sampai beta pakai ini? Ciri khas beta kepingin untuk sebelum orang tahu, orang sudah bisa tebak beta ciri-ciri. Ya. Itu yang beta punya satu cara yang paling unik di situ. Lalu kemudian misalnya tentang aksesoris ini sebenarnya pelestarian, bukan pencitraan. Jadi pelestarian misalnya, tas ini sangat mahal, artinya zaman tahun 1200-an, 900-an dulu itu, katong orang tua itu sudah bikin barang ini. Sekarang kalau katong anak muda lebih tergiur dengan barang-barang yang dari pabrik, itu sebuah lelucon yang bagi beta keanehan. Barang ini sebenarnya yang katong harus pertahankan, bukan beta minta maaf sekaligus promosi ya maksudnya. Siap. Artinya begini, bukan apa, tapi artinya gini. Kalau di bagian seram dulu lopa-lopa ini dipakai untuk isi sirih pinang, kapur, tabako. Oh, ini barang ini. Ini terbuat dari kulit sagu. Lalu kemudian dihiasi oleh tali rotan. Dan di dalam ini dari daun tikar. Nah, jadi akan unik dan sangat luar biasa yang berpikirnya beta dengan teman-teman Kalesang Maluku sampai mengapa katong harus punya ciri khas tersendiri. Ciri khas yang bukan kemodernisasi, tapi katong harus ada di modern tapi dengan identik etnik katong. Betul sekali. Itu ciri khas. Makanya kalau orang bilang bahwa katong ini sebuah pencitraan, beta rasa pandangan kacamata yang bagaimana. Kalau beta yang pernah lakukan ini tiap hari lalu tiba-tiba kayak macam begini baru beta pakai, itu pencitraan. Tapi kehidupan beta tiap saat barang-barang ini selalu ada, bahkan tidur pun jarang beta lepas. Bahkan tidur pun. Saking kecintaan terhadap apa? Jadi orang bilang begini, anak muda bilang begini, kalau jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Bahasanya paham ya? Paham. Karena saking jatuh cinta, apapun itu tetap beta rasa segala sesuatu indah gitu. Siap. Oke kakak, ini yang berikut ini terkait dengan komunitas kayak Kalesang Maluku sendiri ya. Saya lihat dia bergerak di menampilkan misalnya tarian-tarian ini. Saya pernah dengar bahwa sempat dikritik terkait dengan tarian yang pernah kakak dong bawakan, karena menurut anggapan masyarakat bahwa ketika kakak dong tampil dengan dia punya busana aksesoris yang dalam tanda kutip sedikit pokoknya terbuka lagi tuh kakak. Nah ada yang vulgar gitu, vulgar. Ada yang beranggapan bahwa itu porno aksi tuh. Kalau menurut kakak bagaimana? Coba begini, beta bisa jawab, tapi beta orangnya gini, beta yang suka langsung jawab, tapi beta suka buka pandangan orang dulu, baru di situ dong bisa menjawab. Siap. Coba gini, orang-orang yang bagi beta yang selalu kritik bilang itu porno aksi, pornografi, coba pergi tegur, katong punya saudara sendiri yang ada di Papua, saat berjalan di dalam kota besar itu, berjalan dengan orang bilang apa, koteka ya. Apakah itu porno aksi atau tidak? Itu satu. Yang kedua, kalau katong punya penampilan orang bilang terlalu vulgar, ini yang kita bilang tadi awal-awal, ini sistem di mana untuk menghilangkan katong punya jati diri. Katong orang tutur dulu mau pakai kayak begitu. Dan saat ini Kalesang Maluku ingin tampil, bukan ingin untuk sama dengan orang tutur dulu, tidak, tapi katong ingin tampil untuk katong kasih tunjuk buat masyarakat, buat penonton bahwa inilah Maluku sebenarnya. Inilah katong darah Maluku yang buang rasa malu, malu gitu. Tapi kakak, ini kan perbedaan sama di sini kakak. Ya. Kan perbedaan sama di sini otomatis kadang-kadang misalnya apa yang di sana kan yang relevan juga dengan apa yang sekarang ini. Makanya kenapa maksudnya ada kritik-kritik kan, kenapa sampai ada kritikan-kritikan soal itu? Itu yang kita bilang, karena sudah terlalu teradopsi dengan budaya asing. Sehingga lupa tentang jati diri. Kalau dia yang teradopsi dengan budaya asing, contoh logikanya. Beberapa bulan kemarin, katong tampil. Beta ada kolaborasi dengan salah satu grup rap. Oh iya, saya sempat nonton.
itu Tahuri. Tahuri, grup yang luar biasa juga, memang rapper di Kota Ambon, talenta anak Maluku luar biasa. Tapi yang beta biasa kolaborasi ya, beta biasa kolaborasi dengan Tahuri Mestareros, Mestare. Saat mau naik, beta diperingatkan oleh event organisernya gini, Bung, jangan bermain terlalu iris-iris. Bahasa iris ini kan angka par, katong kebiasaan tarian hahi. Tarian hahi itu kan dari Hulaliu. Jadi yang saudara dong mungkin lihat, kalau orang Maluku apalagi orang Hulaliu menari lalu iris-iris badan, itu disebut tarian hahi. Tarian apa? Hahi. Hahi. Nah, itu dimulai dari air di atas, dong punya tanpa adat, baru dong turun, dong semula bermain itu. Jadi memang kalau sama Maluku identik dengan itu. Jadi waktu kita mau tampil, saat karena orang bilang terlalu menikmati dengan tarian, dengan lagu, kita susah kontrol bahwa beta pernah sebelum naik beta diperingati simbolik begini iris suara, tapi karena sudah memang orang bilang seakan-akan ada sesuatu yang ingin masuk di beta tubuh, makanya beta main sesuai versi beta. Lalu kemudian ditanya dong, balik tanya yang punya acara balik tanya dong pergi tanya event organisernya ditanya, lalu yang punya acara bilang gini, kita rasa itu ketemu Maluku sebenarnya, jadi harus angkat kembali. Karena ini yang luar biasa, ini yang ketong cari. Nah dari sini yang beta mesti bilang bahwa ketong kembali ke konteks pertanyaan. Terlalu vulgarnya ketong berpakaian, toh? Poinnya begini, kalau ketong punya pemikiran itu boleh teradopsi, tapi ketong tahu bahwa ketong ini berdiri di atas tanah raja-raja, berdiri di atas tanah para kapitan, berdiri di atas tanah perjanjian, maka mau yang saya mau, kata itu tidak boleh dikeluarkan, tapi harus mendukung. Siap. Karena ketong cuma ingin satu, ketong kembalikan ketong punya marwah, ketong kembalikan ketong punya jati diri. Sampai saat ini orang Maluku banyak hilang jati diri. Betul sekali. Makanya ketong tampilkan itu untuk kasih sadar dengan cara ketong. Ketong punya cara, komunitas punya cara, sadar. Tapi bukan datang pukul, tidak, ketong menari untuk kasih sadar. Ini ketong Maluku. Dulu orang itu yang perang dengan kayu. Siap. Parang yang ada terbuat dari kayu. Makanya kalau sang Maluku langsung saat 2015 ketong ambil keputusan tidak akan pernah tampil dengan parang namanya kayu itu. Artinya properti yang berbentuk parang itu tidak boleh, tapi tampil dengan asli. Supaya kasih tunjuk bahwa ketong Maluku ya Maluku yang bagaimana. Bukan angka parang dengan salawaku perpi baku bunuh, tapi angka parang dengan salawaku per ketong kasih tahu bahwa kembali lihat Maluku. Siapa lihat Maluku, Maluku lihat dia. Siapa angka Maluku, Maluku angkat dia. Oke kakak, masih terkait dengan misalnya tentang penggunaan misalnya parang untuk ini. Nah ada anggapan orang bahwa itu bertentangan juga dengan agama gitu kakak, karena kan misalnya di dalam tarian semungkin katong pakai parang gitu, masih katong diri sekarang ini semakin gitu kakak. Nah kalau kacamata masih pandangan kakak Figel seperti apa kakak? Artian kalau bilang pandangan memang mungkin beta klarifikasi mesti dibilang terkait mengapa sampai kembali. Siap. Karena kan pelaku. Jadi poinnya begini. Satu hal gini teman-teman. Beta belajar dari salah satu pastor. Yang saya ngapa pastor Pak Beri Rawari. Oh Pastor Beri Rawari ya. Beta pernah tanya tua. Pastor, kalau seandainya ketong kasih nasi Pinang atau seandainya ketong buat tarian ini ketong salah. Pastor bilang tidak salah. Kenapa? Pastor, ketong punya moyang tahu di atas dong punya kekuatan, ada yang lebih kuat yaitu Allah. Otomatis ketong harus ingat itu saja. Lalu kemudian ada salah satu orang kakak-kakak yang bilang begini, Figel ingat, kedatangan Yesus, artian beta minta maaf, ini karena beta beragama Kristen jadi beta berbicara konteks apa yang beta dapat. Jadi kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk menghilangkan, tapi untuk menggenapi. Otomatis poinnya begini, Kalau Tuhan Yesus datang untuk menghilangkan, katanya saya perlu ada. Itu salah, toh? Karena banyak orang percaya tentang salah. Tapi karena Tuhan Yesus datang menggenapi, mau dan tidak mau, Tuhan Yesus juga menghargai adat. Itu konteks berpikirnya beta sampai saat ini. Dan mengapa sampai orang bilang ketong potong sing makan?
satu hal, orang Maluku, orang Timur itu orang paling pintar. Orang yang kenal dunia pertama kali bagi beta orang Timur. Kenapa itu kan? Logika, kalau dalam Alkitab juga bicara, waktu Tuhan Yesus lahir bintang dari mana? Bintang dari timur. Bintang dari timur itu satu. Iya. Ini satu. Toh? Yang kedua, samannya Mesir, saman belum ada Tuhan Yesus, belum ada Nabi Muhammad, belum ada yang lain. Dong sudah tahu tentang kemenyan. Kemenyan ini dari mana? Kemenyan itu isi kemenyan apa? Dong pala cengkeh. Sekarang pertanyaan, ada di sana kemenyan ataukah di sini? Di sini kan? Otomatis orang timur, khusus orang Maluku ini pintar. Kemarin kita waktu dapat dong bilang begini. Bahasa paling tertua di dunia adalah bahasa salah satu ada di Maluku. Kita sengaja diam, lalu kita mau uji, tapi ternyata Anto bilang betul. Orang Israel bilang Allah itu apa? Yahweh. Yahweh. Ya. Orang Maluku bilang Allah itu Hue. Hua. Jadi ada Huaresi, ada Hua. Upu Hua Kahuresi. Iya. Allah pencipta langit dan bumi. Otomatis bahasa tua ini yang bikin sampai orang Maluku itu rasa percaya diri. Lalu yang berikut, ini artinya ketemu buka. Oke, siap bisa. Yang berikut, mengapa sampai ketemu potong-potong saya makan? Iya. Orang Maluku punya satu kepintaran yang tadi kita sengaja bilang bintang dari timur, otomatis 3 orang Manjus datang itu orang timur. Bintang dari timur, katong lihat. Satu, mengapa potong saya makan? Orang Maluku punya bahasa tertua. Berikut, ada dalam beberapa kitab itu tidak dimasukkan dalam Alkitab, sekitaran 18 atau ada lebih, tapi yang kita tahu itu ada bahasanya. Lalu berikut, orang Maluku tahu alat, nama besi di dunia ini yang lahir punya sebelum kenal agama dia punya nama 2 itu ada cuma di Maluku. Logikanya begini teman-teman, beta kalau lahir, katong orang tentu percaya tentang kakak ada. Kakak. Kalau bahasa pendidikan, bahasa kedokteran dong bilang yang pusar punya itu tuh, yang mati nanti ditanam are-are. Are-are itu kakak toh. Nah itu kalau orang Maluku dulu itu gini. Ada kakak pun nama sendiri. Katong pun nama sendiri. Lalu katong punya nama belum dibaptis itu ada. Nama dibaptis itu ada. Nah kalau kita nama dibaptis yang belum dibaptis ada. Beta diberikan nama itu. Nah sekarang poinnya begini. Beta percaya itu. Saat beta potong saya makan itu karena beta punya iman. Yang tadi beta bilang, katong singgung dari awal yang tadi pertama. Di atas langit ada kuasa yang paling besar, yaitu yang ciptakan. Beta dari yang tua sampai minta izin. Kita potong saya makan. Ini bukan persoalan pakatan. Ini bukan persoalan pakai adat, tidak, tapi dan ritual beta biasanya gini, 3 hari di muka tampil untuk mau aksi makan parang, baik, tikam, itu beta punya ritual 3 hari ada. Beta jaga mulu, boleh bamaki. Beta jaga mulu, boleh minum sopi, boleh minum tapi jangan berlebihan, paling tinggi 3 kali, lebih daripada itu berdarah, itu berdarah. Lalu kemudian beta jaga diri beta yang boleh tidur yang perempuan itu ritual beta. Jadi orang bilang kata beta pakai pakatan salah, itu salah, itu cuma ritual beta. Lalu mengapa sampai potong saya makan? Saat katong berdiri berdoa, beta cuma selalu berdoa dengan beta punya teman-teman komunitas kali sama beta bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, turunkan beta leluhur menari. Kasih tunjuk buat dunia ini tahu bahwa ketemu leluhur jagonya seperti apa. Dan beta rasa itu. Saat ketemu bateri ketemu pun masing-masing nama parang, potong dia batanda berarti ada kesalahan. Tapi kalau iris berarti jalan. Berarti dalam tarian itu kakak juga melibatkan Tuhan di dalam ini. Kalian Maluku tidak pernah lepas dari Tuhan. Ketemu berdoa, baik Islam baik Kristen, selalu ketemu berdoa. Jadi kalau ketemu kumpul ya berdoa menurut kepercayaan dan agama. Jadi untuk perform yang orang bilang terlalu vulgar tentang potong-potong badan, banyak orang bilang katong pakai pakatan atau adat atau katong pakai adat, katong punya adat tahu.
Tapi untuk pakai pakatan sampai kalau salah. Katanya cuma pakai Tuhan. Siap. Satan tong besar di atas izinkan waktu katong potong sampai rata katong leluhur ada di belakang katong manar sama-sama dan katong selesai cerita. Itu saja. Siap. Kakak, ini sampai kapan kakak berjuang untuk melestarikan budaya kakak? Sampai tanah tutup mata. Itu susah sampai di sini. Kita bilang bahwa pernah selalu teman-teman bilang mengapa sampai ada yang kritik kita kenapa saya pensiun stop menari. Kita selalu bilang gini, sampai tanah tutup mata, sampai negeri perjanjian ini diberikan hak bagaikan tanah Kanaan. Itu dalam kita punya iman, dalam kita punya keyakinan, dalam kita punya prinsip. Setan pilih setan apa? Oke kakak, ini yang terakhir kakak. Mungkin apa harapan terbesar dari kakak sendiri yang peduli pada budaya? Apa harapan terbesar dari kakak untuk bagaimana budaya Maluku itu tetap dijaga, budaya Maluku tetap dilestarikan? Apa harapan terbesar dari kakak sendiri? Kalau bicara harapan, pasti punya harapan terbesar. Semua orang punya harapan terbesar dalam hati sampai jujur beta kadang menangis. Beta lihat perkembangan budaya di Maluku ini, anak-anak muda hilang. Paling jarang sekali untuk rasa bagaimana untuk pertahankan budaya. Jadi kita punya harapan terbesar, selalu kita berdoa per Tuhan. Biarlah tetap ada cahaya. Kalau orang pintar bilangnya, secercah cahaya itu dia muncul dari Murkele, dia akan tetap bertahan sampai di tanah Maluku, sampai generasi yang akan datang tahu bahwa kebesaran Maluku itu seperti apa. Dan yang paling inti adalah buang ikan makan ikan, buang hidup kapiting itu. Ketemu orang Maluku mau maju, satu jangkas jatuh satu. Sampai mati pun Maluku tidak akan maju. Karena apa? Negeri perjanjian ini ketemu Maluku ini. Jadi kalau satu injak satu potong satu kasih jatuh, percaya jangan pikir maju lain, jadi menteri Yesus yang lain. Itu inti di situ. Siap. Jadi lebih baik buang hidup pikiran satu, benci satu kasih jatuh satu. Lalu mari ketemu pegang tangan, katong baku topang, lalu katong menyanyi sama-sama, katong batariah sama-sama per Maluku. Itu habis. Jadi itu saja. Siap. Oke Kak Figel, danke banyak. Siap. Danke banyak sudah mampir di sini, katong boleh bicara tentang bola. Danke banyak suka sih beta waktu cerita di sini beberapa waktu. Siap. Kak, danke banyak untuk teman-teman semua yang menonton ini. Yang terakhir, jangan lupa katong punya budaya, jangan lupa untuk katong punya jati diri, katong punya budaya Maluku sendiri. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ingat untuk like, comment, subscribe. Bagikan like.